Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Raffi Syamsumudarfa dari kelas 1247. Saya di sini akan memaparkan materi seputar reaksi redoks, yaitu sel volta. Sel volta atau sel galvani adalah sel elektrokimia di mana energi kimia berupa reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Prinsip kerja sel volta dalam menghasilkan arus listrik yaitu aliran listrik dari reaksi oksidasi di anoda ke reaksi reduksi di katoda. Kita lanjut ke percobaan sel volta. Alat bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Jeruk nipis sebanyak 5 buah, tomat sebanyak 5 buah, kentang sebanyak 5 buah. Kemudian ada penjepit buaya yang sudah dipasangkan kabel, lalu ada uang logam 500 perak, paku, dan lampu LED warna putih atau bisa juga warna-warna lain. Lalu buatlah kerangkanya dengan cara menusukkan uang logam dan paku pada jarak 2 cm ke dalam buah, lalu jepitkan kabel ke logam dan ke paku. Lakukan seperti itu berseling-seling pada buah-buah selanjutnya. Setelah dibuat kerangkanya, jepitkan pada lampu LED. Hasilnya pasti akan menyala. Jika tidak menyala, lakukan pengecekan ulang lagi dari kabel-kabel yang dijepitkan. Jika lampu tidak menyala, pasti ada yang salah dalam rangkaian ini. Bisa jadi dari kabelnya yang salah menjepit, atau dari buahnya yang sudah busuk atau tidak segar lagi. Bisa jadi karena buahnya kurang, karena lampu LED membutuhkan daya yang sangat besar, seperti pada rangkaian milik saya ini. Entah kenapa saya masih bingung, lampunya tidak menyala, padahal rangkaiannya sudah benar. Pada tomat, pada kentang, begitu pula pada jeruk. Tetapi, jika dilihat dari YouTube atau sumber-sumber lainnya, lampu yang dipasangkan pada rangkaian ini pasti akan menyala. Sepertinya memang rangkaian saya yang bermasalah, atau saya kurang teliti dalam merangkainya. Tapi jika ada koreksi, silahkan komen di bawah apa yang salah dari rangkaian milik saya ini. Dari hasil percobaan orang lain yang ada di YouTube, rangkaian jeruk akan menghasilkan nyala lampu yang terang. Begitu pula tomat. Tetapi tidak untuk kentang. Kentang lebih redup daripada jeruk dan tomat. Yang paling efektif untuk menghasilkan arus listrik yaitu hanya buah jeruk dan tomat. Sedangkan kentang masih kurang efektif karena menghasilkan daya yang sedikit untuk lampu. Bisa jadi karena faktor uang logamnya yang jelek, yang sudah berkarat, atau pakunya juga yang sudah berkarat. Setelah melihat percobaan, kita langsung ke pertanyaan seputar materi sel volta. Pertanyaan pertama, jelaskan komponen apa yang terdapat dalam buah-buahan sehingga dapat mengantarkan arus listrik. Pada elektrolit, elektron dibawa oleh ion-ion, sedangkan yang menghasilkan ion antara lain adalah larutan asam, basa, dan garam. Semakin tinggi tingkat keasaman pada suatu buah, maka semakin baik memproduksi arus listrik. Begitu pula sebaliknya, jika keasaman buah semakin rendah, maka energi listrik yang dihasilkan akan mengecil. Pertanyaan kedua, gambarlah rangkaian sel volta sederhana dari buah-buahan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Ini dia gambarnya. Pertanyaan ketiga, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, bertindak sebagai apakah paku dan uang koin dalam rangkaian tersebut? Uang koin sebagai anoda, di mana terjadi reaksi oksidasi, dan paku sebagai katoda, di mana terjadi reaksi reduksi. Pertanyaan keempat, gambarkanlah rangkaian sel volta menggunakan jembatan garam. Sebutkan komponen apa yang harus ada dalam sel volta. Ini dia gambarnya.
Pertanyaan kelima. Jelaskan apa yang akan terjadi pada katoda dan anoda dalam rangkaian sel volta tanpa menggunakan jembatan garam. Bagaimana muatan yang akan terjadi pada kedua elektroda? Jembatan garam berfungsi untuk menjaga kenetralan muatan listrik di kedua larutan. Jika tidak digunakan jembatan garam, maka larutan di salah satu setengah sel akan terkumpul muatan negatif, dan di setengah sel satunya lagi akan terkumpul muatan positif, sehingga akan mencegah terjadinya produksi listrik. Pertanyaan ke-6, jika diketahui E0Zn 2+ Zn sama dengan min 0,76 volt, E0Cu 2+ Cu sama dengan plus 0,34 volt. Hitunglah potensial listrik yang dihasilkan. Ini dia. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, khususnya dari kata-kata saya, karena saya masih dalam tahap pembelajaran dan harus terus belajar untuk menjadi lebih baik daripada hari ini. Saya Raffi Syamsul Muradfa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.